menjauhi nafsu yang tidak terkendali. Refleksi pagi 1181. Bagaimana caranya sang perempuan nakal untuk merayu si anak muda? Mari lihat Amsal 7 ayat 16-20. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh, sekantong uang dibawanya. Ia baru pulang menjelang bulan purnama. Saudara-saudara, sang perempuan nakal itu rupanya memang telah mempunyai maksud jahat untuk merayu dan menjatuhkan anak muda itu melalui perencanaan yang matang. Dengan tanpa malu, ia merencanakan perselingkuhannya, mengkhianati suaminya, dan mengabaikan janji pernikahannya. Pikirannya memang jahat. Saudara-saudara, upaya perselingkuhan yang terencana rupanya sudah terjadi sejak zaman dulu. Gairah seksual yang tidak terkendali telah menyebabkan banyak orang, termasuk pasutri Kristen, untuk terjerumus ke dalam hal yang mendukakan Tuhan. Anugerah hubungan cinta kasih suami istri yang kudus dan diberkati Tuhan kemudian tergantikan dengan gejolak nafsu yang mencelakakan. Akibatnya, pernikahan ternodai, bahkan perceraian akhirnya terjadi. Oleh sebab itu, wahai pasutri Kristen, ingatlah selalu bahwa pernikahan adalah hal yang kudus di mata Tuhan. Tetaplah setia kepada pasangan kita. Itulah hal yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Janganlah tergoda dengan pikiran dan nafsu yang tidak terkendali. Kuasailah diri kita di dalam kekuatan Roh Tuhan. Pastilah pernikahan kita akan menjadi berkat. Tidak takluk pada godaan nafsu. Refleksi pagi 1182. Apa yang terjadi bila seorang muda mengikuti bujuk rayu dari perempuan nakal? Mari dengarkan Amsal 7 ayat 21-23. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke bejagalan dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Saudara-saudara, karena mengikuti bujuk rayu perempuan nakal, maka orang muda itu kehilangan penguasaan diri dan ia takluk kepada gejolak nafsunya yang tidak terkendali. Segala nasihat firman Tuhan diabaikannya dan ia mengikuti kemauan dagingnya semata. Ia telah melupakan bahwa hidupnya terancam maut. Saudara-saudara, kehilangan penguasaan diri dan hanyut dalam gejolak nafsu yang tidak pada tempatnya adalah hal yang mematikan. Anugerah Tuhan bagi suami istri dalam hubungan seksual telah disalahgunakan. Pemberian Tuhan yang kudus itu telah diselewengkan karena godaan iblis yang menjerumuskan. Menyalahgunakan anugerah Tuhan ini adalah hal yang dibenci Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita terus belajar menundukkan pikiran kita di atas dasar firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari persekutuan orang percaya. Kita harus saling mengingatkan dan saling menguatkan supaya kita tidak jatuh dalam godaan nafsu yang tidak terkendali. Marilah kita belajar untuk menjaga pikiran kita dengan mengisinya dengan hal-hal yang positif dan konstruktif. Di dalam pertolongan Roh, kita pasti kuat.
tidak menyalahgunakan anugerah Tuhan. Refleksi pagi 1183. Apa nasihat Amsal bagi orang muda dalam menghadapi perempuan nakal? Ini nasihatnya di Amsal 7 ayat 24-27. Sebab itu, anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah nasihat-nasihatku. Jangan biarkan wanita seperti itu memikat hatimu. Jangan pergi mencari dia, sebab ia sudah menghancurkan kehidupan banyak laki-laki. Tidak terhitung banyaknya yang binasa karena dia. Pergi ke rumahnya berarti mengambil jalan pendek ke arah kematian. Saudara-saudara, Amsal mengingatkan untuk orang percaya selalu waspada terhadap penyalahgunaan anugerah Tuhan dalam hubungan suami istri. Gejolak nafsu yang tidak terkendali telah menyebabkan orang untuk kehilangan penguasaan diri dan jatuh dalam dosa yang mematikan. Peringatan Amsal harus dicamkan benar dalam hati orang percaya. Saudara-saudara, di sepanjang sejarah manusia, gejolak nafsu yang tidak terkendali telah menyebabkan timbulnya berbagai masalah. Hubungan suami istri yang merupakan anugerah kudus dari Tuhan telah menjadi tercemar karena dosa. Hal yang seharusnya mulia dan baik dalam kasih suami istri itu justru telah diselewengkan menjadi tindakan cemar dan jahat. Amsal dengan tegas telah memberikan teguran keras bagi penyelewengan anugerah Tuhan ini. Oleh sebab itu, marilah kita mencamkan benar nasihat Amsal dengan terus menjaga kekudusan hidup bagi kita semua sebagai orang percaya. Mari kita ingat selalu bahwa anugerah kudus dalam hubungan seksual yang dilakukan dengan semestinya pasti akan mendatangkan anugerah sukacita yang berlimpah dari Tuhan. Bukankah demikian?